Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bulan dari Prodi Akuntansi Syariah semester 5 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Andi Faisal SE. Maka selanjutnya di sini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Analisis Kinerja Keuangan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, langsung saja pada poin laporan keuangan. Nah, untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Selanjutnya, gimana sih cara memperoleh laporan keuangan? Nah, laporan keuangan ini dapat diperoleh di Bursa Efek Indonesia untuk mencari data keuangan, serta kita dapat langsung melalui situs resmi laporan keuangan di IDX. Selanjutnya, dari laporan keuangan selanjutnya kita akan mengukur kinerja keuangan. Nah, apa sih itu kinerja keuangan? Kinerja keuangan yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Fahmi pada tahun 2011, kinerja perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi serta dalam suatu waktu tertentu. Nah, kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman selama tahun 2018 sampai 2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif atau cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena menurunnya nilai investasi dan menurunnya nilai tingkat pertumbuhan laba perusahaan. Selanjutnya, perusahaan apa yang akan diteliti? Nah, perusahaan yang akan diteliti yaitu perusahaan makanan dan minuman yang merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Kenapa sih meneliti hal tersebut? Karena kita ketahui bahwa di Indonesia perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor industri yang selalu mengalami pertumbuhan. Nah, industri makanan dan minuman yaitu salah satu sektor manufaktur andalan yang selama ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Mengapa perusahaan harus meningkatkan kinerja keuangan? Karena perusahaan makanan dan minuman harus mendapatkan laba yang maksimal. Selain dari sudut pandang laba, output pada industri manufaktur juga dilihat berdasarkan periode berjalannya waktu. Dengan menggunakan faktor input dalam kegiatan industri yang efisien, otomatis akan menekan biaya yang dikeluarkan. Ini dapat memperoleh output, yaitu tingkat laba akan meningkat. Metode apa yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan? Nah, metode yang digunakan yaitu Economic Value Added. Karena alasannya kenapa? Karena Economic Value Added lebih efektif dalam mengukur kinerja perusahaan yang dapat memberikan penilaian yang akurat, juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan serta dapat menciptakan nilai tambah bagi suatu perusahaan. Apa yang dimaksud dengan Economic Value Added? Economic Value Added atau EVA merupakan alternatif pengukuran kinerja perusahaan yang diperoleh dengan cara menggunakan Net Operating After Tax atau NOPAT dan Cost of Capital atau Capital Charge. Beban biaya modal mencerminkan tingkat risiko perusahaan. EVA yang positif menandakan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya modal. Sebaliknya, EVA yang negatif menunjukkan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal.
Adapun penelitian terdahulunya, yaitu yang pertama Ismail Isham pada tahun 2022 meneliti tentang kinerja perusahaan publik di Malaysia menggunakan metode EVA. Yang kedua, Badurrahman Azhari pada tahun 2005 hubungan antara struktur modal dengan EVA guna menilai kinerja perbankan. Yang selanjutnya, yang ketiga, Simbolonet Al pada tahun 2012 meneliti tentang analisis EVA untuk menilai keuangan perusahaan, studi pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Terus yang keempat ada Novia pada tahun 2016 tentang analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan EVA. Terus yang kelima ada Maun Nyambat dan Zonia Zulfa Desidanus pada tahun 2020 analisis kinerja keuangan dengan metode EVA, studi pada perusahaan batubara di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, Hasnawiyah pada tahun 2021 yaitu analisis kinerja keuangan menggunakan EVA pada perusahaan konstruksi di Bursa Efek Indonesia. Nah, itulah tadi sedikit presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.